الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Temanya masih Baiti Jannati, rumahku surgaku. Saya yakin para jamaah Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah berkeluarga puluhan tahun ini sudah betul-betul mendambakan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, tidak ada masalah apa-apa, dan harapan juga rumah tangganya tetap eksis dalam keharmonisan, kebahagiaan, ketentraman, diiringi dengan kasih sayang, cinta kasih sampai meninggal dunia, bahkan sampai nanti di akhirat ketemu lagi. Nggih Pak Bu nggih. Halo, nggih mboten? Ya, kecuali yang belum, segera Pak Bu nggih. Mas, yang belum ya. Nah, itu. Tapi ingat para jamaah Bapak Ibu, rumah tangga yang itu bisa diwujudkan seperti ibaratnya surga, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keharmonisan. Itu tidak akan bisa terwujud kalau itu awalnya diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Startnya tidak baik. Tidak baiknya bagaimana? Kalau kita lihat contohnya di luar sana, ketika orang berumah tangga, berkeluarga itu, sejak awal saja ketika awalnya sudah tidak baik, maka yang terjadi setelahnya rumah tangga juga tidak baik, kecuali dia bertobat. Contohnya apa? Misalkan ketika orang pengen berumah tangga, pengen membangun keluarga, ya, menikah, tapi diawali dengan apa? Pacaran. Apa Pak Bu? Pacaran. Ini bahaya. Karena ini zaman modern sekarang ini, sesuatu yang ikhtilat, pacaran ini bisa menghancurkan kehidupan rumah tangganya nanti. Kenapa? Karena berasal diawali startnya itu dengan pacaran. Ya. Apalagi dengan adanya media sosial, HP ini Pak Bu. Oh, cepat sekali, gampang sekali gitu. Mudah sekali. Orang mau pilih wanita yang model apa, mau pilih laki-laki idaman seperti bisa. Tapi kalau tidak dijalankan sebagaimana aturan Allah yang kami jelaskan minggu kemarin, Ahad kemarin, ya, bagaimana pranikah yang syar'i sebelum nikah sesuai dengan aturan Allah. Sebaliknya, kalau diawali tidak syar'i, yang terjadi rumah tangganya nanti tidak diridhoi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu yang punya anak, ya, jangan pernah ridho ketika ada putri kita dipacari sama laki-laki yang lain. Sebaliknya, kita nggak ridho kalau ada anak laki-laki kita sebelum dia menikah pacaran terlebih dahulu, saling mengenal. Saling mengenal itu tidak harus pacaran. Saling mengenal itu nikah dulu, halal dulu, baru saling mengenal. Itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini saya penting menyampaikan ayat Allah di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Karena zina itu perbuatan dosa besar dan jalan yang paling terburuk, kata Allah. Jelas Bapak Ibu nggih? Allah enggak ridho Pak Bu. Kalau ada orang mau menikah itu pacaran dulu, Allah enggak ridho. Kenapa? Ini perbuatan zina. Perbuatan zina ini. Jadi caranya bagaimana? Kemarin ta'aruf, perkenalan. Di situ ada orang tuanya atau lewat ustadz-ustadzanya atau temannya, kemudian khidbah, lamaran, langsung kemudian nikah kalau sudah siap. Gak usah renteng-renteng ke sana kemari, goncengan sana, goncengan kemari, pegangan tangan sana, pegangan tangan sini, cium sana, cium sini, naudzubillah min dzalik. Akhirnya terjadilah perzinahan. Banyak kasusnya Pak Bu nggih, di luar sana ketika orang ingin berumah tangga diawali dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, melanggar syariat, yang terjadi apa? Berantakan rumah tangganya. Karena jauh dari ridha Allah, barokah Allah. Tidak sesuai dengan aturan Allah dan Nabi. Ya, Islam itu sudah mengatur Pak dalam urusan rumah tangga nggih. Makanya ini pentingnya kita sinau belajar, kita ini paham Pak. Orang tua mana yang ridho kalau anak perempuan kita dizinai, dipacari? Saya yakin nggak akan ridho. Kalau sudah siap, ada calon laki-laki yang mungkin datang, ya sudah. Lahir batin sudah siap, nikahkan. Nggak usah tunggu lama-lama Pak. Kalau belum siap ya jangan deket-deket, jangan
boleh dibawa keluar, renteng sana, renteng sini, minum sana, minum sini, anduk sana, anduk sini, berduaan. Makanya Bapak Ibu, camkan ini ya. Nabi bersabda dalam hadis, Imam Ahmad katakan, la yakhluwanna rajulan bi imra'atin, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuma syaiton. Tidak ada laki-laki yang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan keluarganya, bukan adiknya, bukan bibinya, bukan Mbak Yune, bukan mbaknya, maka yang ketiganya setan. Apa Pak Bu? Setan. Jadi hati-hati. Ini Kanjeng Nabi dawuh Pak. Jadi orang itu pintu-pintu zina itu berangkatnya dari berduaan dulu, perkenalan dulu. Ya, lewat media sosial sekarang ini japri-japrinan, WA-WA-an. Ini hati-hati Pak. Kalau sudah siap nikah, ngomong sama Ustadz. Terserah Ustadz jenengan lagi. Saat saya pengen nikah, seneng dengan wanita itu, ya udah, ayo kita datangi itu orang tuanya. Saya situ ngomong sama anak-anak muda nih, sama dia calon, ayo tekani wong tua nih, rasa datang nanti dulu. Kita ngomong sama orang tuanya. Diterima, alhamdulillah jalan terus. Gak diterima ya sudah, jangan putus asa. Putus asa bunuh diri nanti. Ya, nggak boleh depresi, stres gara-gara nggak diterima wanita yang pujaannya atau idamannya tadi ya. Nah, itu. Tapi begitu juga perempuannya gitu. Kalau seandainya misalkan tidak diterima sama laki-laki ya sudah, nggak usah getun. Masih banyak laki-laki yang lain. Nggak bisa menikah di dunia, nanti dinikahkan di akhirat. Ya, nggak usah khawatir. Jadi para wanita yang mereka itu mungkin masih perawan, tidak sempat menikah karena ngurusi keluarganya, saudaranya, karena mungkin jodoh tidak kunjung datang, tidak usah khawatir, sabar. Nanti Allah nikahkan pada hari kiamat dengan para bidadara di sana. Jelas Pak Bu ya? Begitu juga ya, laki-laki yang belum ketemu jodohnya, masih jomblo terus nikah nggak laku-laku ya. Padahal sudah ngirimkan CV, sudah ngirimkan biodata, kok nggak diterima-terima. Nggak usah khawatir pesimis. Sampai kok belum datang jodohnya, nanti akan dijodohkan bidadari yang paling cantik di surga kalau dia beriman dan takwa. Itu sebagai start di awal. Maka bagaimana mewujudkan rumahku surgaku? Yang pertama Pak Bung, supaya keluarga kita, rumah tangga kita ini betul-betul seperti surga, bahagia, harmonis, damai, tentrem, ayem, penuh kasih sayang. Wujudkan rumah tangga kita, pondasi utamanya adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Rumah tangga yang didasari, dibangun atas dasar iman dan takwa, dia akan kokoh, kuat Pak, seperti bangunan itu ya. Itu pondasinya kuat Pak Bu. Ceker rayame kathah. Jadi pengen di tingkat piro kuat Pak Bu. Podo rumah tangga nggih ngoten. Rumah tangga sama. Kalau pondasinya kuat, mau di tingkat berapapun kuat, apapun ujian yang menimpanya, dia akan tetap tidak akan pernah goyah. Kenapa? Dasarnya wis kuat. Dua iman lan takwa dumateng Gusti Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun orang bertakwa kepada Allah, setiap ada masalah dalam hidupnya pasti dibantu sama Allah. Yakin Pak? Yakin enggak? Yakin nggih? Nah itu Bu. Syaratnya takwa Bu. Pak, syaratnya takwa. Allah akan menyelesaikan segala urusan rumah tangga kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan persoalan hidup kita. Kenapa? Kita berpegang kepada tali Allah. Allah selalu dilibatkan dalam segala urusan hidup kita. Jelas Pak Bu? Nah ini penting sekali. Bahkan bukan hanya menyelesaikan urusan kita, persoalan kita, hidup kita, dalam rumah tangga kita, bahkan kita dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau mungkin kadang rumah tangga saya awal-awal susah ya ekonominya Pak Bu, nggak usah khawatir. Terus yakin, sabar, istiqomah, tetap menjaga takwa ibadahnya kepada Allah, maka suatu ketika nanti Allah akan memberikan rezeki. Makanya nyun sewu para bujangan-bujangan ya, yang belum menikah ini, kalau menikah nggak usah bingung masalah pekerjaan. Kalau pekerjaannya ya itu ya sudah dijalani saja.
Gak usah nunggu nanti beli motor, beli mobil, beli rumah, apalagi KPR yang riba, rusak sudah. Gak jadi nikah Pak Bu, nggih? Nah itu, rupanya mudah-mudah ini ya. Kalau sudah siap nikah, nikah. Kenapa? Kalau kamu takut miskin, iya kunul fuqara, yughnimul min fadlih. Allah akan memberikan kekayaan. Syaratnya apa Pak Bu? Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya iman dan takwa. Mboten ngelem kula nggih. Kula niku nikah niku sampai mahar itu dibelikan jamaah. Ya, saya menikah itu nggak punya apa-apa, bondo apa Pak? Bondo nekat, mahar itu dibelikan jamaah. Saya itu jamaah Trenggalek waktu saya tugas di sana. Yang penting syaratnya yakin. Sama teman saya itu katakan, kamu nikah, nikah. Orang dia apa kerjaannya si privat rono privat rene ngontel ya itu. Sudah Gusti Allah sugih, kowe enggak yakin. Nah, buka itu Al-Qur'annya itu. Ya sudah. Ketika kita buka Al-Qur'an surat An-Nur tadi, kamu kalau takut miskin, Allah akan memberikan kekayaan. Akhirnya apa? Alhamdulillah sampai punya anak 6 ini. Saya urip bisa. Ya, begitu juga dengan syaratnya harus yakin, tawakal, bersandar kepada Allah. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan kalau kita tawakal kepada Allah. Enggak usah khawatir. Allah Maha Kaya, Pak. Jangankan kok manusia, binatang semut aja sudah dijamin rezekinya. Betul betul kok. Apalagi kok manusia punya akal. Ini akal bisa digunakan untuk mencari uang, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Enggak usah khawatir, ya. Nah, yang penting syaratnya pondasinya takwa, Pak Bu. Kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangannya, ya. Maka orang yang bertakwa ini dan dilandasi dengan keimanan yang benar, maka pernikahannya akan bertambah kuat, bertambah bahagia, bertambah langgeng, bertambah harmonis sampai dibawa ke surga. Yakin betul Pak Bu? Yakin ya? Oke, kita ambil ayatnya. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat yang ke-69 dan 70. Allah katakan, alladzina amanu wa kanu bi ayatina muslimin. Orang-orang yang dia beriman terhadap ayat-ayat kami dan dia pasrah, memasrahkan dirinya, berendah diri kepada Allah, tunduk patuh taat kepada Allah terhadap ayat-ayatnya, maka kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan istrimu di dalam surga kamu akan dibahagiakan dan digembirakan. Syaratnya apa Pak Bu? Pegang iman dan takwa itu. Kerjakan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan sampai ada yang dilanggar. Kecuali masjid, langgar tuh musola. Nah, itu. Jangan sampai diselisih perintah Allah, jangan sampai ditinggalkan perintah Allah, okay? Apalagi melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Jangan. Yang penting syaratnya takwa, pondasi iman tauhid yang kuat, maka keluarga kita, istri kita akan kita bawa sampai ke surga. Surat Az-Zukhruf nanti dibuka Bapak Ibu nggih. Surat yang ke-43 ayat 69 dan 70. Nanti ayat yang 71 itu janji surga berserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Baik, kita adzan dulu. Silakan. Mewujudkan rumah tangga seperti surga, baiti jannati, itu jangan sampai pondasi ini tidak ada. Pondasi itu harus kuat, kokoh. Maka pondasi pertama adalah apa? Iman dan bertakwa kepada Allah. Allah sebagai sandaran hidupnya dalam kehidupannya, ya. Allahus Samad, Allahus Samad. Allah tempat untuk bersandar. Setiap ada persoalan kembalikan kepada Allah. Wa in tanazatum fil amr. Nah, jadi kalau ada tanazu, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, itu kuatkan keimanan, tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ini insya Allah rumah tangga akan kuat Pak Bu. Bahkan sampai-sampai Allah katakan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu nanti akan dikumpulkan kembali, bukan hanya suami istri, bahkan sampai punya anak pun nanti juga akan dikumpulkan bersama-sama kalau sama-sama beriman Pak Bu. Makanya Allah turunkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang 22 sampai 24 itu. Allah katakan di dalam ayat tersebut, yaitu surga Aden
dan mereka akan memasukinya jannatu adn yadkhuluna wa man shalla min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya. Jadi mereka ketika masuk ke dalam surga Aden, Pak. Surga Aden, surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan, makanan-makanan yang enak-enak itu ya. Maka mereka akan masuk di dalamnya beserta istri-istrinya dan anak-anaknya. Ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, itu harus betul-betul dijaga dan tidak menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Maka yang paling penting menikah itu yang penting cari laki-laki yang beriman dan bertakwa. Begitu juga wanita yang beriman dan bertakwa. Perhatikan satu ayat ini, nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. Allah katakan, wala tangkihul musrikat hatta yu'min. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai dia beriman. Wala amanatu mu'minatun khairum min musyrikah. Bisa jadi wanita yang beriman yang baik akhlaknya itu lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita itu cantik, membuat kamu terpesona. Wala tumkil musyrikina hatta yu'minu. Jangan engkau nikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai dia beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Bisa jadi laki-laki yang mungkin tidak kaya, tidak ganteng, tapi dia mukmin, bertakwa, berakhlak yang baik, ngerti agama, itu lebih baik daripada laki-laki yang ganteng, yang terpesona, yang kaya raya, yang sukses dunianya, tapi musyrik, nggak pernah sholat. Jelas Pak Bu? Nggak pernah apa? Sholat. Ini bahaya ini. Sebagai orang tua menikahkan anak perempuannya nggak diseleksi dulu. Ini laki-laki sholat nggak ini? Taat nggak? Takwa nggak kepada Allah? Nggak. Wah, yang penting kamu keturunan orang kaya, kamu sudah dianggap pegawai negeri, kamu sudah sukses, ya, naik jabatan, kerja di perusahaan ini, kantor ini, dan mungkin dia sudah berhasil dalam usaha ataupun bisnisnya. Lah itu asal dinikahkan, Pak Bu. Ternyata apa? Getun. Orang tua itu banyak getun. Yang terjadi apa? Ternyata laki-laki itu kata Allah, yang tidak beriman, tidak menjaga sholat 5 waktunya, tidak taat kepada Allah, ulaika yad'una ilan nar, mengajak ke neraka. Jadi laki-laki itu ternyata apa? Calon anak mantunya itu ya, yang menikahi putrinya mengajak ke neraka, Pak. Karena nggak pernah ibadah. Karena dia tidak mau ibadah sholat, apalagi puasa, apalagi ngaji. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biidnih. Padahal Allah mengajak ke surga dengan izinnya. Kalau dia nurut kepada Allah dengan ayat ini, menikahkan anak putrinya dengan laki-laki meskipun nggak kaya, nggak tampan, tapi dia soleh, dia taat, dia beriman, itu kan perintah Allah. Tapi nggak diperhatikan, nggak digape ngarani wong Jawa, nggak diikuti perintah Allah. Ya sudah, menyesal orang tua tadi. Terjadi apa? Rumah tangganya berantakan, sering terjadi perceraian. Gitu Pak Bu? Itu kasus itu yang di Aceh itu, ya. Nah itu sampai diceraikan itu istrinya gara-gara si laki-laki diangkat jadi pegawai. Nggih mboten? Itu kalau nggak didasari dengan keimanan dan amal soleh, yang terjadi seperti itu. Meskipun kadang-kadang perceraian juga bukan hal karena masalah agama, bisa jadi karena ekonomi bisa, atau kurang mungkin karena masalah fisik, ya mungkin si perempuan nggak cantik, laki-laki nggak tampan atau nggak kaya dan yang lainnya, itu bisa terjadi. Tapi kebanyakan memang agama gitu, nggih. Nah itu. Jadi para jamaah ibu, Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh seorang bapak, ya Syekh, saya punya anak perempuan, kira-kira menurut penjenengan, saya akan nikahkan anak perempuan satu yang bagaimana? Tipe laki-laki yang bagaimana? Apakah kaya, sukses, keturunan orang yang punya jabatan, kedudukan, atau yang bagaimana? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya, mengatakan apa? Zawij atau tuzawiju ibnatak, nikahkan anak perempuanmu mangkana taqiyan, laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang saleh. Kenapa Pak Bu? Jika si laki-laki suami tadi kalau sudah menikah,
dia bertakwa dan soleh, kalau dia itu cinta kepada istrinya, dia akan memuliakan istrinya, Pak Bu. Jelas Pak Bu? Kalau dia senang cinta kepada istrinya, dia akan memuliakan istrinya sampai dibawa mati. Tapi kalau dia tidak senang dengan istrinya, nggak langsung katakan cerai, talak, gampar, pukul, KDRT, enggak. Apa kata Hasan Basri? Dia akan memaklumi dan menerima kekurangan istrinya dan dia akan bersabar. Jelas Pak Bu? Itu laki-laki yang soleh Pak Bu, laki-laki yang bertakwa gitu. Kalau ada yang tidak suka dari perilaku istrinya, dia tidak serta-merta akan menghujat, mencaci maki, ngolok-ngolok, KDRT, mukul, nendang, ngeludahin, bahkan dikit-dikit cerai. Lah, itu laki-laki apa itu? Ya, itu tidak punya agama Pak Bu. Agamanya nol itu dikatakan. Kadang-kadang saya pegel kadang laki-laki yang seperti itu. Saya laki-laki Pak ya. Jadi laki-laki itu. Ya, ada kekurangan istrinya lah. Ngapain kalau nggak seneng kok dinikahi? Gitu Pak Bu. Nah, itu baru sudah nikah, sudah punya anak, baru dielek-elek ya, direndahkan. Nggak boleh. Yang pertama, yang kedua, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga seperti surga baiti jannati adalah yang pertama, yang kedua adalah mengerti tentang tugasnya masing-masing, hak dan kewajiban. Laki-laki kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya. Jelas Pak Bu? Tidak boleh melantarkannya. Allah katakan di dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadala ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pelindung, pemimpin, pengayom bagi istri-istrinya. Karena Allah melebihkan laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki daripada wanita tadi. Kenapa? Wa bimangfaku min amwalim. Disebabkan laki-laki tadi mencari nafkah, bekerja dan menafkahi dengan hartanya tadi. Tugasnya buat Pak laki. Ya. Jadi tugasnya adalah apa? Menafkahi lahir batin. Misalnya sudah nikah Pak Bu nggih, kalau nggak punya rumah ngontrak dulu, nggak apa-apa. Berikan pakaian, sandang, pangan, papan ya dan yang lainnya, cukupin. Nabi mengatakan, kalau kamu berpakaian, maka berikan istrimu pakaian. Kalau kamu makan sebagaimana kamu makan, maka berikan istrimu sebagaimana kamu makan. Jangan kok makan di luar enak, ketika dengan istrinya nggak enak. Nah ini hati-hati Pak. Ini tidak akan pernah bahagia seperti ini. Pakaiannya dia bagus-bagus, ya dia beli untuk dirinya sendiri sebagai suami. Sedangkan pakaiannya istri itu dipakai bekas, lama sekali sebelum nikah ya bangga itu. Ya. Sedangkan dia senang beli pakaian yang baru, model baru, ini baru. Sedangkan istrinya yang lama terus. Nah ini nggak adil Pak Bu. Nah jadi ini penting. Allah katakan di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 6. Apa kata Allah? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Maka berilah tempat tinggal untuk istri-istrimu yang layak. Ya, meskipun tidak bisa beli langsung cash, boleh kredit Pak Bu. Boleh kredit, yang penting nggak ada riba, boleh. Yang penting nggak ada riba, ya. Kalau terpaksa belum bisa beli rumah, cukup ngontrak dulu, Pak. Ngontrak saja nggak apa-apa. Itu ada jamaah kita ini menikah sekarang ngontrak. Bahagia deh, Pak. Ya, kenapa? Kadang kalau urip sak omah mbek wong tua ya ngono kadang ya tukaran, ya. Ini ra cocok, ngono ra cocok, biasa. Rumah tangga ngoten niku Bapak nggih. Pengalaman kita, Pak. Ya, sudah rumah tangga hampir 23 tahun ini, bagaimana hidup dengan keluarga orang tua saya sendiri atau mertua itu biasa. Mungkin 1 bulan nggak ada masalah, 2 bulan nggak ada masalah, baru 1 tahun masalah. Nah itu. Bahkan saya mengatakan kalau Anda sudah rumah tangga, maka carilah tempat tinggal yang mandiri untuk istrimu. Jangan bersatu dengan keluargamu. Kalau tidak terjadi masalah nanti. Nggih betul Pak Bu? Mau pasti masalah. Jadi kalau laki-laki gentleman suami itu kalau bisa ya carikan tempat tinggal bagi istrinya dan anak-anaknya sendiri, mandiri, jangan kumpul bareng dengan keluarganya. Kalau untuk mungkin baru awal nikah nggak masalah lah, tapi nanti kalau ke depan harus laki-laki harus punya prinsip yang kuat yang jelas, harus bisa mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang tua. Jelas Pak Bu? Ini laki-laki yang belum nikah nih, ya kesempatan hati harus gentleman ya, itu. Dan
Istri juga punya kewajiban apa Pak Bu? Menjaga harta suaminya dan kehormatannya ketika ditinggal suaminya. Jangan kok ngabiskan hartanya suaminya boros, beli ini, belanja ini yang nggak perlu dibelanjakan. Waktu kok apa habis terus sih belanja? Ya ini saya suka ini, ya yang suka ini HP-nya baru beli lagi ya toh. Nah itu. Atau nggak bisa menjaga kehormatan, memasukkan laki-laki yang bukan keluarganya mahramnya tanpa izin suaminya, nggak boleh Pak. Jadi bagi istri-istri ya tolong, kalau tidak ada mahram di dalam rumah keluarga, jangan pernah memasukkan laki-laki, kecuali kalau memang itu adalah udzur syar'i ya, yang darurat betul ya. Misalkan Pak RT datang ingin sensus penduduk ya toh, atau ingin memberikan bansos atau yang lain ya toh, atau memberikan kabar terjadi masalah apa yang lain lah itu darurat nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang mungkin itu tidak ada urusan yang mendesak, jangan memasukkan laki-laki ya yang itu bukan mahramnya. Nabi mengatakan, hati-hati kalian memasukkan laki-laki ke dalam rumah-rumah istri-istrimu ya. Kenapa? Maka bisa menjadi maut. Apa maut Pak? Bencana. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau seorang istri memasukkan iparnya? Ipar, apa ipar itu? IP, kakak dari istrinya atau adik dari istrinya, atau kakak dari suaminya atau adik dari suaminya, itu ipar. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, maut, ipar itu maut, bencana. Jadi nggak ada di situ suaminya pergi jauh atau langsung kerja ya, pulangnya malam tiba-tiba masukkan iparnya ke situ berduaan. Ya, pertama di ruang tamu sampai terakhir di dalam kamar berduaan ya. Terjadi perzinaan, naudzubillah min dzalik. Saya lihat itu di YouTube itu banyak Pak terjadi perzinaan gara-gara berangkat dari keluarga dekat dulu. Jelas Pak Bu? Bukan tetangga, bukan orang, keluarga dekat. Ya, hati-hati. Ipar itu maut. Ipar itu boleh dinikahi kalau seandainya itu sudah meninggal dunia. Jelas Pak Bu? Nah itu. Jadi misalkan istri kita sudah meninggal dunia, maka kemudian kita boleh menikah dengan si kakaknya tadi. Jelas? Yang penting sudah meninggal ya. Kalau belum meninggal nggak boleh, barang-barang nggak boleh ya. Langsung diborong loro-loro nih. Ya itu. Itu yang kedua. Ya. Maka Allah katakan fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang salehah itu wanita-wanita istri-istri yang menjaga harta suaminya dan kehormatan ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Surat An-Nisa 34 nanti dibuka Pak Bu, okay? Nah itu. Makanya wanita yang soleh itu kata Nabi paling tidak 4. 1, wanita yang solehah yang dijamin masuk surga menjaga sholat 5 waktunya. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga auratnya ketika keluar rumah, menutup aurat, berhijab. Yang keempat, taat kepada suaminya dalam kebaikan. Maka wanita ini akan dikatakan oleh Allah, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Enak Pak Bu ya? Makanya wanita tidak diwajibkan sholat Jumat, tidak diwajibkan sholat berjamaah, cukup diwakili suaminya. Kenapa? Karena sudah 4 ini sudah masuk surga Pak, wanita enak. Wanita itu sebenarnya diratukan loh. Makanya nggak oleh golek-golek singlian. Nah itu. Yang terakhir, rumah tanggaku surgaku itu kalau bisa saling memahami kekurangan masing-masing Pak Bu nggih. Jadi namanya orang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu cari yang sempurna tidak akan pernah mendapatkan yang sempurna. Cari istri yang sempurna tidak akan pernah dapatkan. Cari suami yang sempurna tidak akan pernah didapatkan kecuali di surga. Gitu betul Pak Bu? Nah, maka harus bisa menerima kekurangan masing-masing. Istri mungkin solehah, taat, tapi nggak pinter masak. Ya sudah diterima apa adanya. Apa yang kekurangan dia? Mungkin istri kadang-kadang cerewet, ya, angel diatur, ya sudah sabar, dinasihati dengan cara yang baik, ya. Jadi nggak ada yang sempurna Pak Bu dalam tubuh wanita itu. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, ya. Mungkin dia pinter masak, mungkin dia nggak cerewet, tapi mungkin kurang gati dengan orang tuanya atau dengan mertuanya, ya itu kekurangannya. Ya, itu harus sabar, dinasihati dengan cara baik.
Begitu juga suami nggak ada yang sempurna Pak Bu nggih. Mungkin suami nggak tampan, tapi dia soleh, tapi dia sayang kepada istri dan anak-anaknya. Lah itu bisa jadi suami tampan, tapi kadang-kadang mungkin dia tidak soleh. Lah itu, ya, kadang-kadang kurang agamanya, kurang akhlaknya. Ada loh Pak, ya, suami itu yang tampan, tapi dia tukang moro tangan. Atau mungkin kadang suami tampan, mungkin dia ahli ibadah, tapi kadang-kadang nggak perhatian sama istrinya, sama anak-anaknya itu ya. Kadang-kadang sering dia anduk di luar, teman-temannya diandukkan. Bareng mulai nang omah pulang ke rumah makanya jangan apa Bu? Orang jangan asam, jangan benderan deh ini loh. Kon ngengat lah itu. Padahal baru aja dia anduk, dengan teman-temannya itu habis berapa? 100.000, 200.000. Bawa pulang ke rumah nggak dibelikan istri anaknya. Makanya Pak Bu, ya. Kalau pengalaman kita, kalau kita diajak anduk, selalu saya katakan bawa pulang untuk istri dan anak. Kalau tidak, makan di rumah. Ya, saya nggak mau makan di warung sedangkan istri dan anak dalam kondisi tidak makan apa yang kita makan. Itu nggak adil Pak Bu. Jelas ya? Kecuali jenengan nggak tahu saya. Ya, jadi menerima kekurangan kelebihan masing-masing, insya Allah kalau ini bisa saling menerima, mudah-mudahan terwujudlah rumah tangga yang harmonis, bahagia, tentram, ayem, insya Allah sampai nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan sampai nanti dibawa ke dalam surga. Maka kesimpulan terakhir, jadilah kita sebagai suami yang betul-betul perhatian terhadap keluarga, gandeng istri dan anak-anak kita untuk masuk surga. Bukan hanya digandeng di dunia, gandeng sampai ke dalam surga. Dengan syarat apa? 3 tadi yang kami jelaskan. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat dan mengakhiri dari kajian tema Baiti Jannati, rumahku surgaku. Semoga ini bisa menjadikan tambahan ilmu kepada kita sekaligus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa